Anda bayangkan, sholatnya fardu saja, puasanya Ramadan saja, hartanya zakat saja yang wajib. Cuman syaratnya jaga diri dari perbuatan maksiat. Awas, hati-hati, hati-hati. Beramal sholat melahirkan pahala, amal soleh melahirkan pahala. Bermaksiat, amal salah melahirkan dosa. Rumus akhiratnya, kalau ada yang berbuat soleh dapat pahala, tapi berbuat salah mendapatkan dosa, maka pahala ini akan menutupi dosanya. Soleh akan menutupi salahnya. Bisa ada orang sholat, saat bersamaan, maaf, setelah selesai sholat mencela orang, maka sholatnya ini pahalanya akan diberikan kepada yang dicela tadi, dipindahkan. Itu rumusnya di hadis Muslim nomor hadis 5611 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi diambil pahala sholatnya diberikan kepada orang yang dicela tadi. Jelas di sini? Makanya kalau ibu misalnya punya prinsip, nggak apa-apa ya Ustaz, yang penting saya ke surga, nggak usah susah-susah. Nah, kalau Anda ingin ambil pendapat ini silahkan, cuma syaratnya jaga dari perbuatan dosa. Sekarang saya tanya pada ibu, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Yang dosanya sedikit angkat tangan, saya pulang. Tidak ada. Yang banyak angkat tangan. Tuh. Yang gak ngangkat, mungkin banyaknya lagi susah. Oke. Yang pengen masuk surga angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Bersama Nabi. Masya Allah, luar biasa. Hebat. Banyak dosa pengen Firdaus. Bersama Nabi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara ibu dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa hadir bersama di ruangan di Sabuga ini. Saya dengar tadi ini ruangan biasa dipakai konser ya, ada yang kegiatan lain ramai, Masya Allah. Hari ini digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk bekal akhirat. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setiap tapak yang dijejaki di tempat ini insya Allah bersaksi bagi kita semua di hadapan Allah bahwa kita pernah beramal soleh di sini. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Okay. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memberikan jaminan-jaminan spesial bagi para ahli surga. Hari ini saya diminta untuk bisa berbagi tentang bagaimana hijab itu bisa membawa seorang perempuan ke surga. Baik, kita coba bedah dulu sedikit tentang bagaimana Allah memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk mencari bekal ke surga. Seperti apa gambarannya? Nah, kita buka sebentar Quran surah kedua ayat 25. Baik, maaf sebentar, ini sisinya, sudutnya agak sedikit mungkin tidak sama, tapi saya pikir ini sudah ada layar juga, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Saya cek sebentar, yang sebelah sana kelihatan? Memang tidak, karena belum saya tulis. Belum saya tulis. Nanti setelah saya tulis baru mungkin nampak sedikit. Kalau kelihatan hebat, di sini aja nggak nampak. Baik, Bismillah. Jadi kita mulai satu, Quran surah kedua ayat ke-25. Saya mohon maaf, saya sedikit agak cepat karena waktu kita terbatas pada siang hari ini. Pertama, teman-teman, kita bikin tema hari ini, hijabku mengantarkanku ke surga atau membawaku ke surga. Pertanyaannya, apa yang kemudian menjadikan kita bisa masuk surga? Itu dulu kita selesaikan. Jangan-jangan di dunia pakai hijab, tapi justru hijabnya nggak bisa bawa ke surga. Bukan hanya Anda saja yang mengenakan hijab. Kita buka di lain dunia sana. Saya jalan ke beberapa tempat, ada di Eropa,
ada di Australia beberapa waktu yang lalu, di beberapa bagian di Indonesia, bahkan di Timur Tengah, ada yang berhijab, tapi kata Al-Quran, hijabnya gak bisa mengantarkan dia ke surga, karena dia tidak memiliki syarat utama sebagai seorang ahli surga. Apa syarat utama itu? Satu, kata Allah, wabashshiril ladzina amanu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan berita gembira pada orang-orang tertentu yang sudah saya berikan jaminan surga. Jadi ada orang, ini ingat ya, ayat ini turun di masa Nabi untuk disampaikan pada orang-orang yang masih hidup, bukan orang-orang yang telah wafat. Di ayat ini bukan untuk nabi-nabi sebelumnya, bukan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, bukan yang telah wafat. Jadi ada orang, maksud saya, belum meninggal, masih hidup, itu sudah diberi kabar gembira oleh Allah, dia akan masuk surga. Ada orang masih hidup, dapat kabar gembira, dia akan masuk surga. Nah, ada rumus dalam tafsir, jika ada dalam Al-Quran memberikan petunjuk kalangan tertentu, diberikan kabar gembira, maka rumusnya, kata para ulama tafsir, Anda jangan mengisahkan orang-orang itu, tapi jadilah bagian dari orang yang diberitakan kabar gembira itu. Contoh, saya beri amalan spesifik, misalnya, akhwat di sini kenal Maryam? Luar biasa. Belum ditulis, sudah kelihatan. Kenal Maryam? Buka Quran surah ketiga, ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Maryam itu perempuan spesial, disiapkan oleh orang tuanya. Ayahnya namanya Imran, ibundanya namanya Hannah. Sejak dalam kandungan sudah disiapkan spesial. Yang satu ini disiapkan dekat dengan Allah, dan semua perangkatnya pun diikhtiarkan. Ya, dan ingat ya, ingat, Imran bukan nabi, Hannah bukan nabi. Jadi ini contoh dalam Al-Quran. Jadi orang spesial itu tidak harus jadi nabi. Anda orang biasa, saya orang biasa, kita orang biasa. Kalau kita berikhtiar serius menyiapkan anak keturunan dengan baik, maka dia akan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak dalam kandungan yang satu ini langsung dimohonkan oleh ibundanya, ya Allah, saya telah siapkan anak saya yang ini spesial, hanya dekat untukmu, mengabdi hanya kepada Allah. Kalau bahasa kita, yang satu ini jadikan ustazah, yang satu ini saya pengen jadi ahli Quran. Jadi ini pesan dari Al-Quran, dari sekian titipan Allah itu siapkan. Si kakak jadi ahli Quran, adiknya jadi ahli hadis, si bungsu misalnya jadi ahli fikih. Jadi jelas orientasi hidupnya. Dan kalau ada seperti itu, Anda di rumah itu enak sekali. Begitu ada masalah, nah, mama punya persoalan nih, apa ayatnya? Mama, Quran surat sekian, ayat sekian, posisi paling kanan sebelah pojok dikit agak ke tengah. Enak. Apa hadisnya? Yang kedua mengatakan, oh hadisnya itu begini, kalau Rasulullah SAW di kitab A nomor sekian halaman sekian. Apa hukum fikihnya? Kata si bungsu, fikihnya itu menurut 4 mazhab pendapatnya begini, 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 begini. Wah, di rumah itu enak luar biasa, kosong di sini. Kejawab semua. Tapi poinnya adalah, setiap Anda kemudian mendapati anugerah keturunan, kata Allah siapkan. Mau jadi apa anak itu? Dia itu kosong. Tergantung orang tuanya menyiapkan dan mengarahkan kemana. Nah, menariknya, Maryam kemudian didoakan, kemudian diberikan arahan, diarahkan untuk dekat dengan Allah. Setelah itu yang paling menarik, lalu disandingkan doa ini dengan ikhtiar. Tidak cukup harapan itu akan terwujud dengan doa, tapi buktikan doa dengan ikhtiar. Contoh, Anda ingin misalnya anaknya berprestasi dalam ahli Quran, dia kuliah di kampus tertentu tapi pengen juga jadi hafid atau hafizah, maka dalam mengisi itu ikhtiarkan, carikan guru yang baik, dekatkan dengan Al-Quran, di rumah bikin lingkungan Al-Quran. Seperti itu kemudian Maryam diikhtiarkan, dicari guru yang soleh namanya Nabi Zakaria, dibuatkan tempat khusus untuk ibadah namanya mihrab. Apa poin yang ingin saya sampaikan? Perhatikan ayat 37-nya. Ketika ayah ibunya mulai mengarahkan, ibunya berdoa di ayat ke-35-nya, diberi nama di ayat 36-nya, dicarikan pengasuh namanya Zakaria,
dan tempat yang namanya mihrab, maka lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka semua ikhtiar orang tua ini, dari mulai doa, dari mulai kemudian cari guru yang baik, cari tempat yang terbaik, diterima oleh Allah semua itu. Saat diterima, maka orang tua gak akan sulit lagi. Kata Allah, ikhtiar orang tua yang serius ketika saya terima, maka selanjutnya saya yang menjamin semua kebutuhan anak itu. Dari mulai rizkinya, Anda bayangkan, dilindungi oleh Allah. Dari mulai pertumbuhannya, dijaga dari teman-teman yang tidak baik, dari makanan-makanan yang tidak baik, dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Anda yang mengandung, Anda melahirkan, Anda menjaga, rawat-rawat di rumah. Begitu masuk sekolah, dapat teman yang kurang baik. Begitu ke sekolah, jajan makanan yang tidak baik. Coba ibu, berapa banyak ibu bisa pastikan jajanan anak-anak Anda di sekolah apakah halal atau haram? Apakah bebas dari unsur riba di dalamnya? Apakah bebas dari hal-hal yang tidak disukai oleh Al-Quran? Kita nggak bisa jamin. Karena itu ketika Anda menitipkan kepada Allah, maka Allah akan menjaga dari sejak dia tumbuh sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang paling menarik saya mau sampaikan, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqan. Lalu Allah buktikan janjinya, setiap kali Nabi Zakaria membawakan kebutuhan Maryam, jadi bawa pakaian, cuman Nabi Zakaria yang punya kunci mihrabnya. Dibuka, antarkan pakaian. Butuh makanan, buka, hidangkan makanan. Ingin buah-buahan, buka, hidangkan buah-buahan. Tapi yang ajaib, setiap kali diantarkan kebutuhan sudah ada di dalamnya. Fokus dengan saya. Maryam Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Saya mau bicara tentang seorang perempuan, bukan Nabi, bukan Rasul, manusia biasa, tapi ketika orang tuanya menyiapkan, semua Allah jamin. Jadi begitu bawa pakaian, pakaian sudah ada. Bawa makanan, makanan sudah ada. Bawa buah-buahan, buah-buahan sudah ada. Anda bisa bayangkan, Nabi Zakaria ini Nabi, tapi ketika ngasih kebutuhan Maryam, semua sudah didapatkan. Nah, poinnya adalah, lihat kalimat akhirnya di ujung ayatnya. Kata Nabi Zakaria, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Kan saya yang punya kuncinya, kenapa saya antarkan sudah ada? Perhatikan baik-baik, ini rahasianya. Kata Maryam, qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua ini paman datangnya dari Allah. Lalu baca ujung ayatnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Fokus dengan saya. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Saya katakan, paman, sungguh Allah itu akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Mihrabnya Maryam dibatasi dengan kunci, itu batasan. Tapi ketika Allah inginkan, jangankan gembok, kunci paling otomatis pun, kunci paling kuat pun tidak akan menghambat ketika Allah sudah menetapkan sesuatu. Dan dahsyatnya kata Maryam, paman, Allah akan berikan rizki spesial ini pada siapa yang dia kehendaki. Nih poinnya. Nah, banyak orang melihat ayat ini khusus untuk Maryam. Oh, Maryam dikehendaki oleh Allah, tapi cara baca Nabi Zakaria itu yang ingin saya sampaikan. Cara berpikir Nabi Zakaria, oh, Maryam ini dapat sesuatu spesial dari Allah, dikehendaki oleh Allah. Bagaimana caranya saya menjadi bagian yang dikehendaki itu? Diberikan rezeki tanpa batas. Sedangkan rezeki itu, maaf, bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, bu, keturunan itu rezeki. Teman-teman, ketenangan itu rezeki. Bahkan sering saya katakan, kadang-kadang ketenangan itu lebih penting dibandingkan rezeki yang dipegang. Coba ibu pilih deh sebelah sini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Selalu ada alternatif ya. Tuh, umumnya orang nggak mau lepas dari ketenangan. Untuk apa Anda kaya tapi gelisah? Tapi juga nggak mau miskin tapi tenang. Tapi poinnya adalah ketenangan itu penting. Jadi ketenangan, rizki, keturunan, rizki. Saya mau info sedikit ya.
Nabi Zakaria itu sudah berumah tangga, mungkin teman-teman sudah lebih tahu. Istrinya juga sudah berumah tangga dengan beliau, sudah lama, sudah puluhan tahun, tapi diuji oleh Allah, maaf, sampai detik itu, peristiwa itu belum punya keturunan. Istrinya bahkan divonis oleh medis, monofos, maaf, dan mandul. Jadi ada keterbatasan secara medis, terbatas. Tapi Nabi Zakaria baca keterangan Maryam tadi, jika Allah berkehendak pada siapa yang dikehendaki, maka Allah berikan rezeki tanpa batas. Beliau baca keturunan itu kan rezeki, dan tadi Allah akan berikan pada siapapun tanpa batas. Maka beliau melihat apa sih yang dikerjakan Maryam, apa yang Maryam punya saya belum punya. Maryam sholat, saya sholat. Maryam berdoa, saya berdoa. Maryam ibadah, saya ibadah. Ternyata ada satu yang dimiliki Maryam, Nabi Zakaria belum ada pada saat itu, mihrab. Ini dia. Maka saat peristiwa itu seketika beliau kemudian menunaikan sholat di mihrabnya Maryam. Begitu kemudian tunaikan sholat, apa yang terjadi teman-teman? Beliau berusaha menjadi bagian yang disebutkan oleh Maryam. Sholat di mihrabnya Maryam, tiba-tiba turun malaikat pada saat itu. Peristiwanya diabadikan di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas Musa. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Jadi begitu beliau membaca kalimat Maryam tadi, jadi bagian yang dikehendaki oleh Allah, masuk ke situ. Kemudian ibadah di mihrab, begitu salat di mihrab turun malaikat. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Lantas Nabi Zakaria tidak membuang kesempatan. Di mihrab itulah beliau menunaikan salat, berpohon kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, banyak orang mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Aku terbatas, medis memvonis aku, secara klinis istriku tidak mungkin punya keturunan. Saya mohon kepadamu saja yang tidak punya batas dalam pengabulan. Innaka sami'ud du'a, engkau pasti akan mengabulkan doa kami. Engkau pasti mendengar doa hamba. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu Nabi Zakaria masuk ke dalam lingkungan ini, mayyasha, tiba-tiba ayat 39-nya, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallah yubashshiruka biyahya. Turun malaikat menyampaikan berita kepada beliau seketika, padahal sholatnya belum selesai. Jadi baru berdoa, masih berdiri dalam sholatnya, tiba-tiba selesai doanya, datang malaikat mengatakan doa anda dijawab, Allah kasih kabar gembira, anda akan punya anak laki-laki, langsung namanya dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut medis, menurut klinis, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada batas bagi, nggak ada yang mustahil, lahir dan hidup, namanya Yahya. Di rumus tafsir mengatakan setiap ada keterangan dalam Al-Quran mengatakan saya berikan kabar gembira pada orang tertentu, saya berikan balasan pada orang tertentu, maksudnya bukan dikhususkan pada orang itu saja. Anda mesti jadi bagian dari orang tadi. Sekarang kembalikan ke Quran surah kedua ayat 25. Masih ingat ayatnya? Saya pelankan sedikit. Wa basyiril ladzina amanu. Saya berikan kabar gembira kepada orang-orang yang khusus akan mendapatkan surga. Kata Al-Quran, saya berikan kabar gembira ada orang-orang yang akan mendapat surga. Ini bukan kisah kepada orang tertentu, tapi maksudnya mengajak Anda masuk ke dalam bagian itu. Jelas? Siapa orang-orang ini? Satu, alladzina amanu. Syarat pertama, mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda pun kenakan hijab, tapi tidak ada iman kemudian dalam jiwanya, maka hijab itu tidak akan pernah mengantarkan pemiliknya ke surga. Jelas? Satu. Baik, jadi kalau saya tanyakan, apa syarat yang pertama untuk masuk surga? Iman. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu banyak orang yang baik, suka bantu orang, bangun jembatan, bangun jalan, suka donasi, tapi dia nggak punya iman. Kenapa kok bisa tidak masuk ke surga? Anda bisa jawab, syarat pertama masuk surga itu bukan perbuatan baik, ngasih donasi, bukan bangun jalan, tapi syarat pertamanya apa? Iman. Paham ya? Baik. Yang kedua, saya agak cepat. Dan di sini kita akan mulai materi kita pelan-pelan. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini persoalannya.
Pertama iman, yang kedua kata Al-Quran, ahli surga itu punya ciri yang kedua, orang yang beriman dan imannya itu mendorong dia terus untuk mengumpulkan amal soleh, amal-amal baik. Di yang pertama adalah iman, yang kedua amal soleh. Nah, ketika Quran menyebutkan amal soleh ini disandingkan dengan iman, kata para ahli tafsir, otomatis para pemilik iman itu kalau ada iman dalam dirinya, pasti imannya akan menuntun dia untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang soleh. Jadi kalau ibu merasa beriman, mohon maaf ya, ada iman dalam jiwanya, itu imannya pasti mendorong Anda untuk melakukan amal soleh. Jadi mustahil pemilik iman itu bekerja sesuatu yang kotor, mustahil. Mustahil pemilik iman itu berbuat yang salah. Contoh saya tanya ya, sebentar ya, maaf sebentar. Ibu masih ingat pertemuan kita di pertemuan lalu? Fungsi mata itu apa? Melihat yang baik-baik. Perhatikan, kalau Anda tanyakan pada orang biasa apa fungsi mata, maka mereka akan katakan melihat. Tapi bagi orang beriman, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Karena ada iman dalam dirinya, maka iman itu akan membimbing matanya hanya untuk melihat yang baik-baik saja. Saleh. Buka Quran surah ke-24 ayat 31. Wa qul lil mu'minina wa qul lil mu'minati. Saya khususkan perempuan dulu. Wa qul lil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan pemilik iman. Jadi yang punya iman saja. Kalau perempuan itu tak punya iman, silakan, nggak apa-apa. Tidak usah ingat dengan ayat ini, nggak apa-apa. Tidak mau mengamalkan ayat ini, bebas. Tapi bagi perempuan yang punya iman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang masih ada iman dalam dirinya, maka imannya akan membimbing pandangannya untuk melihat yang baik-baik saja. Begitu yang terlihat tidak baik, dia akan palingkan pandangannya. Silakan cek. Saya mau tanya pada ibu ya, ibu kalau di TV suka ada acara gosip? Ya, banyak. Baik tidak? Tidak. Ditonton tidak? Ayo. Kadang-kadang. Baik. Nah, sekarang terapkan lagi kaidah yang tadi. Kata Quran, kalau imannya masih ada dalam jiwanya, itu matanya itu akan dibimbing. Ini nggak bagus, gosip nggak bagus. Tidak. Maka tolak, pindahkan. Bukan dinikmati. Tidak. Apa isinya ya? Oh, ternyata nikahnya di Cami. Dibahas. Ya. Nah ini, maaf ya, kelihatannya sederhana, tapi ini koreksi gitu. Di pemilik iman tuh imannya otomatis bimbing. Ini yang nggak bagus, palingkan. Yang baik, ini tata. Sama, bicara juga begitu. Coba ibu lihat ya, Quran surah ke-49. Ambil ayat 11 dulu. Quran surah 49 ayat 11. Saya mau katakan, apa fungsi lisan? Bicara. Fungsi lisan itu bertutur, bicara. Tapi fungsi lisan yang beriman, imannya akan membimbing lisannya untuk bicara yang baik-baik. Perhatikan kalimatnya, karena itu semua ayat tentang iman itu, tentang perbuatan baik, itu rata-rata dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, baik laki-laki atau perempuan, la yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Jadi kalau ada orang yang beriman, akhwat beriman, ikhwan beriman, itu otomatis imannya akan membimbing lisannya berkata yang baik-baik. Saya mau tanya, ada di antara kita yang kalau bicara suka kasar? Bicaranya kotor? Saling mencela? Ada yang mulutnya tidak bicara tapi statusnya begitu kasar? Ih, si Ece tidak seperti yang aku kira. Nulis. Tuh dia. Lisannya memang nggak bicara, tapi tulisannya itu begitu tajam. Nah itu kalau pemilik iman, itu imannya tuh langsung membimbing tangannya, ini nggak benar. Ini bukan kebiasaan muslimah yang beriman. Ini kata-kata yang tidak baik, jangan katakan. Teman-teman pernah dengar Al-Hasan cucunya Nabi? Al-Hasan itu cucu Nabi yang wajahnya paling mirip dengan Nabi. Dia penampilannya mirip sekali dengan kakeknya. Punya anak, anaknya diberi nama dengan nama kakeknya Muhammad. Itu Al-Hasan terkenal orang yang paling penyabar, orang tawadhu, yang membiasakan kebiasaan kakeknya saat dulu merawat cucunya ini.
Ya, dengan Al-Husain adiknya. Itu kalau tiap sore Nabi suka bawa-bawa ke arah Awali untuk belanja beli susu. Satu kali sepeninggal Nabi, juga sepeninggal ayahandanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu diajak jalan anaknya Muhammad di tengah jalan saat suasana fitnah kubra, itu dicaci maki habis. Kalau perlu bukan satu dua paragraf, satu buku dihabisin. Kamu begini. Anda tahu apa yang terjadi? Al-Hasan hanya diam saja, tidak mengeluarkan satu huruf pun, tidak sepatah kalimat, tidak satu huruf pun. Begitu orang itu pergi, fantalaqa faqalat lahu, maka anaknya berkata kepada ayahnya Muhammad tadi, ya abati lima lam tari. Pak, kenapa bapak nggak balas? Maksudnya bukan dibalas mencela, kenapa bapak nggak terangkan saya tidak seperti yang anda duga? Apa kata Al-Hasan? Saya mau tunjukkan begitu tingginya imannya, yang keluar di lisannya itu luar biasa. Kata Al-Hasan, ana la adri kaifa arid. Nah, bapak itu nggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi untuk berkata saya pun tidak seperti yang anda bayangkan, itu kosakatanya nggak ketemu. Jadi begitu mau mengungkapkan kalimat, imannya mengatakan bukan begitu. Imannya mencegah. Anda bayangkan dalam suasana dicela, itu sampai mencari kosakata itu nggak bisa balas. Ini yang paling menarik, nggak dicela pun balas. Orang menyela satu huruf, dia balas satu buku, ya itu yang repot. Nah, ini poinnya. Jadi yang pertama, kaidah mengatakan semua pemilik iman itu, maka imannya akan membimbing dia untuk beramal soleh. Jelas seperti ini? Baik, perhatikan kata-kata Nabi. La yasriqul mu'min indama yasriq fahuwa mu'min. Orang beriman itu mustahil bermaksiat. Maka kalau ada orang beriman sedang bermaksiat, patut ditanya, ada nggak imannya saat itu? Seorang beriman tidak akan mencuri, saat mencuri itu ada iman dalam dirinya. Maka ini sindiran halus tapi tajam. Kalau ada seorang perempuan masih senang gosip, orang perempuan masih senang bergibah, senang berkata yang kurang baik, maaf, senang membicarakan sesuatu yang dilarang, maka ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Judulnya pengajian, tapi yang diungkap kadang-kadang bukan materi ngaji. Jam, bagaimana kabarnya? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Keluarga bagaimana? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Oh. Ih, gitu ya, nggak nyangka ya? Nyangka tuh. Tuh. Paham di sini? Baik. Kalau sudah paham, ini kita belum masuk materi, kita baru mukadimah ya. Baru pengantar, insya Allah. Tenang saja. Kita sampai jam berapa? Oh, silakan sampai jam 5, saya 2:30 pulang. Silakan teman-teman yang baru datang, silakan dikondisikan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan. Fokus. Jadi syarat masuk surga satu apa? Iman. Dua apa? Amal soleh. Sekarang fokus dengan saya, iman dan amal soleh. Tapi saya hari ini akan bahas sesuatu yang spesial. Apa itu? Teman-teman sekalian, ahli surga ini yang sudah diberikan kabar gembira oleh Allah ternyata dibagi dua bagian lagi. Sudah ada dua syarat, dibagi dua lagi. Satu, ahli surga umum dengan amalan-amalan umum. Yang kedua, ahli surga khusus spesial yang langsung dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan khusus. Jadi kalau saya tanya, ada berapa syarat masuk surga? Dua. Dari dua ini dibagi berapa lagi? Dibagi dua bagian lagi. Satu, amalan yang umum. Kedua, amalan yang khusus. Jadi kalau amalan umum, ini semua orang bisa kerjakan dan mereka masuk surga. Contoh, kita ambil bagian pertama. Bismillah. Yuk kita masuk ke intinya. Mohon maaf, saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik, saya turunkan lagi ritmenya supaya mudah untuk ditangkap. Bismillah. Satu, saya hapus dulu. Masya Allah, pertama kali disabu kan? Masih konsisten juga. Sab muslimah, luar biasa. Datang sendiri, berangkat sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri. Luar biasa. Tinggal lihat, dilihat, masuk surga, enak banget. Oke, bismillah, ayo. Gak apa-apa. Satu, amalan umum. Jadi saya tuliskan dulu syarat pertama iman, kedua plus amal saleh di syarat masuk surga. Oke, ini kita turunkan lagi.
Amal soleh itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Perhatikan baik-baik. Yang umum ini itu amalan-amalan yang umumnya dikerjakan oleh semua muslim. Amalan standar. Contoh, sholat. Apakah setiap muslim yang balik harus sholat? Laki-laki sholat gak? Perempuan sholat gak? Sholat. Berarti umum kan? Berapa rakaat? 17 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. Jadi kalau orang konsisten sholat, dia berpeluang masuk surga sepanjang tidak bermaksiat. Contoh, hadis Muslim nomor hadis ke-14, posisi paling kiri di pertengahan. Ja'a A'rabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Nabi, bima makna ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan padaku amalan yang ringan-ringan aja, yang umum-umum, yang penting saya masuk surga. Hebat tuh, modal dikit keuntungan banyak. Jangan susah-susah, jangan berat-berat, yang penting itu saya kerjakan, saya bisa ke surga. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya, kata Nabi, innallaha aujaba lakumul faraid. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bima makna mewajibkan kepada kamu yang fardu saja. Disebutkan oleh Nabi salat yang fardu. Kerjakan aja. Kerjakan 17 rakaat, rumusnya, awas nomornya 2 4 4 3 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isya 4. Kerjakan aja ini. Enggak perlu salat sunnah, enggak perlu lagi tambahan yang lain. Salat yang wajib aja. Kalau kamu sudah selesai, innallaha farada 'alaikumus syiyam. Kamu kerjakan Ramadan kalau tiba puasa Ramadan. Enggak usah puasa Senin Kamis, Ayyamul Bir, puasa Daud, puasa Asyura, simpan aja, kerjakan Ramadan aja. Dan jangan maksiat, tahan dari maksiat. Kalau kamu bisa kerjakan itu, kamu bisa masuk surga. Apa kata orang ini? Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan berusaha selama hidup, saya kerjakan amalan umum ini, saya nggak akan kerjakan yang sunnah, saya kerjakan yang umum saja, dan saya akan menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat. Fantalaqa, orang ini pergi meninggalkan Nabi. Maka apa kata Nabi? Dakhalal jannata in sadaqa au aflaha in sadaqa. Kalau dia benar dengan komitmennya, dia bisa masuk surga. Anda bayangkan, salatnya fardu saja, puasanya Ramadan saja, hartanya zakat saja yang wajib. Cuman syaratnya jaga diri dari perbuatan maksiat. Awas, hati-hati. Beramal sholat melahirkan pahala, amal soleh melahirkan pahala. Bermaksiat, amal salah melahirkan dosa. Rumus akhiratnya, kalau ada yang berbuat soleh dapat pahala, tapi berbuat salah mendapatkan dosa, maka pahala ini akan menutupi dosanya. Soleh akan menutupi salahnya. Bisa ada orang sholat, saat bersamaan, maaf, setelah selesai sholat mencela orang, maka sholatnya ini pahalanya akan diberikan kepada yang dicela tadi, dipindahkan. Itu rumusnya di hadis Muslim nomor hadis 5611 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang dicela tadi. Jelas ke sini? Makanya kalau ibu misalnya punya prinsip, gak apa-apa ya Ustaz, yang penting saya ke surga, gak usah susah-susah. Nah, kalau Anda ingin ambil pendapat ini, silahkan. Cuman syaratnya jaga dari perbuatan dosa. Sekarang saya tanya pada ibu, siapa yang tidak punya dosa? Angkat tangan. Ayo. Yang dosanya sedikit, angkat tangan. Saya pulang. Tidak ada. Yang banyak, angkat tangan. Tuh. Yang gak angkat, mungkin banyaknya lagi susah. Oke. Yang pengen masuk surga, angkat tangan. Masya Allah. Yang surganya Firdaus. Bersama Nabi. Masya Allah, luar biasa. Hebat, banyak dosa pengen Firdaus. Bersama Nabi lagi. Gak saya cuma pengen nanya aja, nutupnya bagaimana? Karena Nabi Adam itu pernah diuji oleh Allah, cuma nyicipin salah dikit keluar dari surga. Anda ngaku salah banyak pengen masuk. Kan rumusnya harus ditutup dulu yang salahnya. Maka dari itu kita pasti punya amalan-amalan lain. Orang dulu itu tantangannya gak seperti kita sekarang. Dulu zaman Nabi gak ada media sosial, sekarang ada. Dulu
zaman Nabi televisi tidak ada, sekarang ada. Zaman Nabi tidak ada handphone, sekarang ada. Zaman Nabi itu perangkat-perangkat maksiatnya masih minim. Makanya Abu Hurairah itu pernah diajarkan oleh setan ketika akan diberi gratifikasi. Setan langsung mengatakan, jangan tangkap saya. Setan malam-malam mencuri bagian zakat fitri di Baitul Mal. Mau ditangkap sama Abu Hurairah. Begitu akan ditangkap, kata setan, jangan tangkap saya. Dia nyamar. Saya akan ajarkan pada Anda satu ayat dalam Al-Quran yang kalau Anda biasakan baca, Anda tidak akan pernah bisa digoda oleh setan. Bengong sahabat Abu Hurairah. Saat bengong itulah disampaikan ayatnya, ayat kursi, langsung pergi. Setan dulu dibacakan ayat kursi, lari. Setan sekarang tidak cukup dengan ayatnya, harus dengan kursinya sekalian dulu. Mana tadi? Ini. Paham ya? Oke, sekarang lihat sini. Maka kita butuh amalan-amalan lain. Nah, saat amalan yang umum ini ditambah kemudian dengan tambahan-tambahan khusus yang lainnya, maka naik tingkat dia, naik level dari amalan umum biasa kepada amalan khusus. Contoh, Anda kerjakan salat 17 rakaat, itu masih umum. Ketika Anda tambah dengan tahajud, maka level Anda naik kepada amalan khusus. Berbahagialah kalau sampai dengan siang hari ini ada di antara ibu, teman-teman akhwat, pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah terbiasa dengan tahajud. Maka berita baiknya Anda sedang dinaikkan kelas oleh Allah dari manusia-manusia umum kepada level-level yang khusus. Tidak cukup dengan amin, bangun. Coba lihat. Konsisten. Bisa. Maaf teman-teman, kalau puasa itu yang wajib bulan apa? Ramadan. Umum. Jangankan Anda, yang lain juga puasa. Bahkan jangankan orang dewasa, anak kecil ikut coba-coba. Anak kecil puasa, jadi kalau ada orang dewasa nggak puasa, malu sama yang kecil. Tapi umum, yang hebat, kalau tiba-tiba mohon maaf, biasanya Ramadan sudah mulai senang puasa Senin. Nikmat Senin, tambah Kamis. Nikmat Kamis, tambah Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan. Nikmat Ayyamul Bid, tiba-tiba tambah. Ada nggak ustadz yang lain? Ada, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Dia mulai coba. Ingat ya, lihat levelnya. Kalau sudah biasa Senin, pindah ke Kamis. Senin dengan Kamis 2, pindah Ayyamul Bid, pindah ke puasa Daud. Misal, Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sudah puasa Daud bertepatan dengan puasa Senin Kamis, ini yang Kamis Seninnya gugur. Karena sudah naik level. Di Anda puasa hari Senin, Selasanya tidak. Rabu puasa, Kamisnya jangan puasa lagi. Tidak pakai tidak puasa. Di Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Nah, ini berita baiknya. Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah. Ketika Anda naik level amalan pekerjaan, lalu yang biasa dikerjakan tidak dikerjakan lagi karena sudah mengerjakan yang lebih tinggi, maka amalan yang tadi walaupun tidak dikerjakan otomatis pahalanya diberikan. Saya bacakan hadisnya. Idza maridal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Hadisnya sahih. Jika seorang hamba terbiasa punya amalan rutin, lalu dia punya halangan atau pindah kepada level yang lebih di atasnya, amalan sunnah, maka amalan yang tidak dikerjakan sebelumnya itu otomatis pahalanya diberikan tanpa dia mengerjakannya. Jadi kalau Anda terbiasa puasa Senin dengan Kamis, tiba-tiba misalnya puasa Daud, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Begitu Kamisnya buka, padahal kebiasaannya puasa Senin Kamis. Karena puasa Daud, Kamisnya tidak. Itu pahala puasa Kamis dia tetap diberikan sempurna. Anda biasa sholat sunnah, tiba-tiba dari Bandung akan perjalanan ke Jakarta. Di Cikarang macet luar biasa. Anda istirahat dulu di rest area, mungkin nyampe sana itu akan maghrib. Anda jamak qashar, zuhurnya 2, asarnya 2. Karena sudah dijamak, sholat sunnah nggak dikerjakan lagi. Ingat, jangan terlalu soleh ya. Baik. Yang 4 aja jadi 2, kenapa Anda tambah lagi yang sunnah? Ya. Nah, jadi ketika yang tadi 4 jadi 2 di qashar, Anda nggak kerjakan yang sunnah. Karena Anda terbiasa sholat sunnah, maka walaupun tidak mengerjakan sholat sunnah, pahala sholat sunnahnya dituliskan sempurna. Dan saya tidak main-main, saya berikan rahasia besar. Tahan sebentar.
Di antara kita saja ya. Nggak bisa serius. Dan baik-baik. Ada amalan spesifik untuk perempuan. Hanya perempuan saja. Laki-laki tidak mendapatinya. Jika Anda kerjakan ini, maka Anda akan diberikan pahala melimpah oleh Allah sekalipun Anda tidak mengerjakan amalan ini. Apa itu? Yaitu perempuan-perempuan yang saat masa haidnya, masa liburnya, kemudian dia dalam keadaan suci sebelumnya memaksimalkan amalan-amalan sunnah yang baik. Di saat Anda sedang suci, orang lain cuma sholat fardu, Anda tambah dengan sholat sunnah. Anda tahajud, Anda sholat rawatib, Anda baca Al-Quran. Demi Allah saya katakan, begitu tiba masa haidnya, semua pahala yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan saat suci tadi, Anda tidak kerjakan lagi, tapi pahalanya diberikan seluruhnya tanpa dikurangi sedikit. Jadi kalau ada perempuan dalam masa sucinya cuma sholat fardu saja, amalan rutin saja, maka dalam keadaan haidnya yang dituliskan pahala cuma yang fardunya aja. Tapi kalau Anda perbanyak amalan-amalan sunnahnya, baca Qur'annya, tambah sedekahnya, sholat malamnya, rawatibnya, begitu tiba masa haidnya, dituliskan pahalanya sempurna yang tadi tidak dikerjakan. Saya cuma wasiatkan, saya anjurkan, coba perbanyak amalan itu. Karena kalau sudah masa menopause tiba, akan kembali sama seperti laki-laki. Itu istimewa. Jelas ya? Ingat baik-baik. Jadi, pindah dari yang Ramadan, pindah naik kelas ke amalan khusus. Yang biasa Ramadan, Senin Kamis. Biasa Senin Kamis, Ayamul Bed. Biasa Ayamul Bed, tambah ke puasa Daud. Maka luar biasa. Mohon maaf, saya tegaskan di sini ya. Cuman puasa Daud. Salat Daud tidak ada. Ya, puasa Daud. Ya, hari Senin puasa, Selasa tidak. Salat Daud tidak ada. Subuh salat, zuhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Itu tidak ada. Ya, supaya tidak ada yang salah paham. Ya, kadang-kadang kalau saya nggak jelaskan sempurna, pulang dari sini, oh iya cuy ya, kalau ada puasa Daud berarti sholat Daud ada ya. Duh, balik sini, lihat sini, saya belum selesai. Yang umum masuk surga, yang khusus, maka ini spesial. Perhatikan hadisnya. Al-Bukhari dalam kitab Usyam. Fokus paling kiri di pertengahan. Nanti di hari kiamat kata Nabi, semua pintu-pintu surga itu ada yang memanggil nama-nama yang punya amalan khusus. Misal, yang rajin puasa nih, bukan cuma Ramadan, tambah puasa sunnah, rajin puasa, maka nanti ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Dia akan manggil. Dia katakan, Aina shaimun, aina shaimun, aina shaimun. Mana yang biasa puasa, ayo cepat sini. Masya Allah. So'imun itu bentuk jamak, mencakup laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki tunggal namanya so'im. Kalau ingin rubah ke perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya. Muslim laki-laki, perempuan tambah tak muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. So'im laki-laki, perempuan itu dia. Ya. Nah, tapi kalau so'imun itu sudah masuk laki-laki, masuk perempuan yang memang spesifik punya amalan puasa, senang puasa di dunia, maka pintunya Ar-Rayyan. Aina saimun, falamma dakhaluha, ketika masuk ke pintu itu ughliqat, langsung ditutup rapat seketika, cepat tus. Jadi yang lain nggak bisa ngintip, masuk aja. Yang rajin tahajud, ada pintu namanya babut tahajud, pintu tahajud. Dia nggak senang tahajud tuh, maaf, nggak bisa masuk ke situ. Yang senang sedekah, ada pintu namanya babu sedekah. Siapa yang senang sedekah? Ayo ahli sedekah, sini masuk cepat. Begitu masuk, tutup. Jadi yang bukan pemiliknya itu sudah otomatis nggak akan bisa melangkah, nggak bisa ikut-ikutan. Tapi badai ngiringkan itu nggak bisa. Jadi kakinya nggak bisa melangkah. Yang puasa, yang tahajud, yang sedekah. Yang hebat, ada orang-orang yang kata Nabi diperebutkan oleh semua pintu tadi. Ketika dipanggil namanya, dipanggil datang. Datang Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah saya bisa termasuk dalam golongan yang dipanggil itu? Kata Nabi, saya bermohon kepada Allah, engkau termasuk bagian di dalamnya. Begitu didoakan, maka Abu Bakar berikhtiar. Jadi tidak mencukupkan dengan doa Nabi. Padahal doa Nabi itu mustajab, tapi Abu Bakar ingin mensyukuri nikmat dari doa Nabi. Maka sejak saat itu beliau membuat planning apa aktivitas yang dikerjakan selama sehari ini.
Di setiap hari beliau keluarkan amalan-amalan khusus sebagai tambahan dari yang umum. Beliau punya rencana sedekah. Beliau punya rencana menjenguk orang sakit. Beliau punya rencana menyolatkan orang yang wafat. Punya rencana tahajud, punya rencana B, C dan sebagainya. Satu kali Nabi mengumpulkan para sahabat, lalu Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah sholat berjamaah? Semua angkat tangan. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Sebagian turun, beberapa angkat tangan termasuk Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit? Yang angkat tadi turun, beberapa angkat, cuma Abu Bakar bertahan. Siapa yang hari ini menyolatkan jenazah? Turun semua, Abu Bakar angkat tangan. Siapa hari ini yang mengantarkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Semua pertanyaan Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Saya mau katakan pada Anda, bagaimana seriusnya sahabat ini ingin mendapatkan status spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya hari ini ingin bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Ada amalan khusus, yang amalan ini saking khususnya nggak bisa dikerjakan oleh semua orang, kecuali hanya satu golongan saja. Dan berbahagialah jika Anda termasuk di dalamnya. Amalan ini hanya bisa dikerjakan oleh perempuan, tidak oleh laki-laki. Hanya perempuan. Dan Allah langsung menurunkan satu ayat khusus. Jika Anda benar kerjakannya dengan baik, maka Allah berikan 3 jaminan, bukan akhirat saja, 3 jaminan. 1, dunianya selama hidup akan dilindungi oleh Allah. Kedua, di alam kuburnya jasad Anda akan dijaga oleh Allah. Bahkan kalaupun belum dikubur, tapi Anda benar mencintai amalan ini, itu kalaupun terjadi musibah, aurat Anda tidak akan terbuka, dijaga oleh Allah. Dan yang ketiga, dimuliakan oleh Allah saat dibangkitkan di hari kiamat. Dan amalan ini hanya diberikan pada perempuan, bukan laki-laki. Maka berbahagialah bagi Anda yang menjadi perempuan pada hari ini. Bagaimana dengan ustaz yang laki-laki? Nanti ketika saya menghadapi bapak-bapak, saya sampaikan materi yang berbeda. Saya mau kabarkan pada ibu-ibu punya amalan, tapi sayangnya banyak perempuan yang tidak mengambilnya. Apa amalan itu? Hijab. Berhijab. Turun Quran surah ke-33 ayat 59. Hijab, 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 hijab. Hijab ayatnya diturunkan dan langsung perintahnya ditujukan pada perempuan, bukan laki-laki. Karena itu sampai sekarang tidak pernah ada laki-laki berhijab, Bu. Silakan ibu cek. Dan ibu jangan paksakan suami ibu pakai hijab. Papa dampingi mama ke surga ya, ini amalan khusus. Takutnya papa nggak bisa ikut mama. Tidak. Ini spesial lain. Dan Anda bisa menggandeng suami Anda ketika nanti mengerjakan amalan yang lain. Masya Allah. Bismillah. Tahan ya. Jadi kalau saya tanya, apa amalan khusus bagi perempuan yang bisa mendatangkan 3 kemuliaan dunia, alam kubur, akhirat? Apa amalannya? Hijab. Apa suratnya? 33 Al-Ahzab ayat keberapa? 59. Jadi ketika Allah anugerahkan hijab bagi perempuan, berbahagialah ibu. Laki-laki nggak dikasih, Bu. Anda yang dikasih. Jadi itu melebihi level tingkat-tingkat amalan yang lain. Dan ketika Anda diberikan, kenapa Anda tidak mengambilnya? Itu jaminan luar biasa. Cuman kebanyakan dari muslimah atau sebagian dari perempuan, karena belum tahu tentang jaminan ini, belum ada motivasi kuat untuk bisa mengenakannya dengan baik. Maka dari itu saya sampaikan berita gembira. Turunnya ayat hijab bukan sekedar meminta perempuan berhijab, tapi itu sesungguhnya hadiah terindah bagi setiap perempuan muslimah untuk memuliakan setiap perempuan di tiang. Jadi kalau Anda hilangkan itu, maka demi Allah saya katakan Anda kehilangan peluang amalan khusus tadi. Yuk kita ambil pelan-pelan. 1, Quran surah 33 ayat 59. Kita ambil jaminan dunianya dulu. Dunia. Sudah? Oh, para ikhwan, teman-teman yang hadir di sini juga bisa motivasi saudaranya, saudarinya, istrinya, anaknya. Kadang-kadang ibunya sudah berhijab baik, anaknya belum. Jangan sampai ibunya ke surga dengan khusus, anaknya terpisah, Bu. Demi Allah saya katakan, tolong ya. Kadang-kadang orang jauh diingatkan, anak sendiri tidak diingatkan. Ke teman-teman pengajian tuh, aduh kencang banget. Ukhti, ayo dong jilbabnya perbaiki, kita sama-sama syar'i ke surga. Tapi anak sendiri nggak pakai jilbab, sayang gitu. Ya buka ayatnya.
Ya ayyuhan nabiyyu, hey Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, mulai hari ini katakan, perintahkan, sudah turun keistimewaan, sudah turun berita dari Allah untuk memuliakan kalangan perempuan-perempuan. Jadi ayat ini turun untuk memuliakan perempuan, bukan sekedar memberikan perintah, Bu. Oh, hati-hati, jangan salah baca. Qul li azwajika, katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu yang perempuan, wa nisa'il mu'minin, hati-hati, dan para perempuan-perempuan beriman. Pertama, katakan pada istri-istrimu. Kedua, anak-anak perempuanmu, banatik. Yang ketiga, pada seluruh perempuan-perempuan yang beriman. Tuh, saya katakan, jadi jilbab itu disandingkan dengan iman tadi. Ya, jadi perempuan-perempuan yang punya iman, maka imannya akan menuntut dia untuk mengenakan jilbabnya. Kenakan aku, kenakan jilbab, kenakan jilbab. Ya, itu indah. Perhatikan kalimatnya. Yudnina min jalabibihinna. Mulai saat ini aku perintahkan, kata Allah, untuk mulai menata jilbabmu dengan baik. Ya, ada yang mengatakan jilbab yang dimaksud di sini setidaknya terbagi pada dua pendapat. Pertama, jilbab yang dimaksud di sini bukan terkait dengan kerudung, karena ayat kerudung sudah turun sebelumnya di surah An-Nur. Ya, yang di sini terkait dengan pakaian bagian bawah untuk dilonggarkan. Di kerudungnya dipakai, kemudian pakaian yang bawahnya pun dilonggarkan ke bawah. Ada orang-orang dulu pakai kerudung, tapi bagian bawahnya itu tersingkap. Bisa kalau zaman sekarang kerudungnya, jilbabnya dipakai panjang segini, cuman pakaian daster. Maka turun ayat ini, jangan sampai kerudungnya bagus, bawahannya jelek. Sempurnakan. Ada yang kedua mengatakan yang dimaksud jilbab di sini kesempurnaan antara bagian atas dengan bawah. Kenakan pakaianmu, kenakan jilbabmu, longgarkan kemudian itu sehingga tak nampak auratmu, bukan dibungkus tapi tertutup. Kadang-kadang ditutup, Bu, tapi aurat masih nampak. Maaf ya, bagian aurat nampak, lekuk terlihat, sebagian ingin tertampakkan atau menerawang. Sebagian jamaah kita kadang-kadang umrah atau haji perempuan lupa, baju putih itu bagus, tapi bagian dalam juga jangan tampak. Hati-hati, ini penting saya sampaikan, kadang-kadang sering terjadi. Maka ayat ini turun mengatakan sempurnakan jilbabmu. Atasnya tutupi, berikan dengan indah. Kemudian batas paling rendahnya sampai dengan ke dada tutup. Setelah itu turunkan bagian bawahnya sampai mendekat ke arah tanah. Yudnin itu mayaqrabu minal ardi, yang dekat kemudian ke tanah. Gak apa-apa kalau perempuan misalnya agak sedikit longgar, terseret kena debu, debunya gak dipandang najis, Bu. Itu ma'fu'an, Bu, boleh, gak ada masalah. Dia sholat dengan pakaiannya standar, karena perintahnya jelas. Paham ya? Di kalau sekarang modelnya ada, silahkan, banyak modelnya. Yang ada yang diturunkan, ada yang kemudian macam-macam. Tapi yang penting sempurna bagian atas tertutup. Jangan tersingkap, baik itu bagian misalnya yang tampak atau kemudian lekuk tubuh yang terlihat, sempurnakan sampai dengan ke bawah. Tapi yang mau saya sampaikan bukan yang ini. Perhatikan baik-baik, ayatnya belum selesai. Perhatikan kalimatnya. Dzalika ayyurafna, tujuan diturunkannya perintah berjilbab ini, satu, kata Allah, supaya perempuan ini mudah dikenali sebagai muslimah, identitas muslimah. Jadi pertama, hijab itu, jilbab itu, kata Quran itu bagi perempuan beriman itu identitas tuh. Jadi dibedakan mana perempuan yang punya iman, mana imannya yang masih lemah. Dinampak pada jilbabnya, pada hijabnya kelihatan. Di ketika ada seorang perempuan kenakan jilbab, itu dalam syariat Islam sudah muslimah tuh, dikenali. Jadi dari jauh udah kelihatan muslimah, 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 muslimah. Kenapa kemudian ini kalimat muncul? Karena dulu waktu sebelum ini turun, saat belum digunakan, maaf sekali, maaf, kisahnya perempuan-perempuan Islam itu sering diganggu muslimah. Malam-malam kadang pengen ke toilet, belum ada toilet umum, paginya ke kebun kurma, berangkat. Nah, di jalan selalu diganggu oleh preman-preman Madinah. Dulu ada preman, Bu. Kalau zaman sekarang ada preman, sabuga preman, misalnya gasibu preman, itu preman telat, ketinggalan. Zaman Nabi sudah ada.
Itu suka gangguin perempuan, diganggu, dilaporkan pada Nabi. Begitu dilaporkan, Nabi berdoa, turun ayat, turun Quran surah 33 ayat 59 tadi. Perhatikan, yang demikian ayat jilbab kami turunkan satu untuk memberikan identitas. Jadi kalau sudah ada yang kenakan jilbab, kenakan. Dia muslimah. Dia muslim. Selanjutnya apa ayatnya? Fala yu'zain. Kalau sudah dikenakan jilbab, maka dia akan saya lindungi, kata Allah. Dia tidak boleh diganggu. Allahu Akbar. Dilindungi. Ibu kalau cukup kenakan jilbab, sebetulnya dengan jilbab yang ibu kenakan, ini juga saya sampaikan pada para ikhwan yang laki-laki. Kebanyakan ikhwan belum paham fikih. Jadi kalau ada perempuan yang sudah kenakan jilbab, itu wajib bagi ikhwan laki-laki melindunginya dari segala gangguan. Jadi ibu tuh aman sebetulnya kalau pakai jilbab, karena kaidah fikihnya tuh melekat. Begitu ibu itu gunakan jilbabnya, bukan cuma sekedar muslimah, maka itu akan melekat hukum pada laki-laki untuk melindungi ibu dengan izin Allah. Jadi kalau ada yang ganggu, cukup melihat jilbabnya, ibu itu dibantu. Makanya sejak ayat itu turun, gak ada preman berani ganggu muslimah, karena ketika diganggu, semua sahabat turun. Macam-macam ya. Ibu tuh enak, Bu. Ke kebun kelapa pakai jilbab. Belanja misalnya kan, Bu, ke pasar di Bandung, ibu belanja beras sekarung, aduh berat ya, pakai jilbab, datang laki-laki bawain, Masya Allah, bayar. Jadi hukumnya tuh, jadi saya mau katakan, ketika syariat jilbab itu turun, itu perlindungan, Bu, hadiah istimewa, dan itu dikenakannya dengan ikhlas, bukan sekedar dipakai. Jadi benar-benar mengikuti ketentuan Allah. Begitu Anda niatkan, ya Allah, jilbab yang saya kenakan bukan jilbabnya, tapi Engkau yang perintahkan. Kalau Engkau yang perintahkan, maka aku akan gunakan. Apapun yang diperintahkan, itu aku yang lakukan. Ini bukan jilbabnya yang penting, Allah yang perintahkan, itu yang dilakukan. Saya mau kasih tahu pada ibu, ini kisah nyata. Saya pernah ungkapkan di beberapa tempat. Ada seorang perempuan di Amerika, muslimah, yang membaca ayat ini. Lantas dia mulai memutuskan berhijab, dan dia niatkan betul untuk mengamalkan perintah Allah. Dia masuk Islam, dia kenakan dengan baik, dia pakai jilbabnya, dia niatkan untuk mengamalkan perintah Allah. Anda tahu apa yang terjadi? Satu kali dia pulang di satu malam yang cukup gelap, melewati sebuah gang. Di pertengahan dia berhenti, karena melihat beberapa pemuda yang terlihat nampak kurang baik perilakunya, sudah memandang kepada perempuan ini. Ada beberapa orang, dan dia terlihat ini nggak bagus nih, para pemuda ini pasti punya niat yang tidak baik. Tapi ibu tahu apa yang terjadi? Dia kemudian berlindung kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Dengan jilbab yang sangat mulia itu dia kenakan, dia lewat dengan penuh keberanian. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu lewat, nyaman aja, lewat. Allahu Akbar. Besoknya dia baca berita, di tempat yang sama, di lokasi yang sama, dan waktunya nggak jauh beda dengan perempuan muslimah tadi. Cuman sepersekian menit, Bu. Sepersekian menit tiba-tiba terjadi kejadian. Apa kejadiannya? Lewat perempuan yang lain, dia tidak mengenakan jilbab, auratnya terbuka. Ternyata besok yang muncul di berita, perempuan yang ini, mohon maaf, tiba-tiba mendapat perlakuan dari pemuda-pemuda tadi dengan cara yang tidak baik. Secara singkat direnggut kehormatannya, kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Lalu muncullah kemudian di berita ciri-cirinya, disampaikan. Yang kenal dengan ini silahkan hubungi kami, ya, kepolisian setempat menyampaikan. Anda tahu apa yang terjadi? Karena dia baca berita dan dia tahu kejadian itu, terbayang wajahnya pada saat itu, datang ke kepolisian setempat, disampaikan, saya tahu kejadiannya, tempatnya di sini, saya lewat di situ, wajahnya begini. Dicari sepersekian detik, teman-teman, dicari, kemudian diinput datanya, ditemukan orangnya. Setelah ditangkap orangnya, dikonfirmasi, diketahui itu orangnya betul. Kata perempuan tadi, ya itu betul orangnya. Lalu orang itu mengakui, setelah mengakui perbuatannya, penasaran si perempuan ini. Ini yang mau saya sampaikan. Begitu penasaran, datang yang muslimah ini, minta izin pada polisi tadi. Ini kisah nyata, saya lagi ini. Begitu bertanya, pertanyaannya perhatikan. Saya kan lewat situ sebelum perempuan tadi, kenapa Anda tidak ganggu saya? Saya kan lewat situ sebelumnya, kenapa Anda nggak ganggu saya? Tapi ganggu perempuan setelah saya. Ini kisah nyata. Apa jawaban laki-laki itu?
Mereka semua kompak mengatakan, bagaimana kami bisa mengganggu kamu? Di samping kamu itu ada beberapa laki-laki badannya besar melindungi kamu. Ini kisah nyata. Bagaimana kami bisa mengganggu kamu? Di samping kamu itu ada beberapa laki-laki badannya besar melindungi kamu. Dan dia merasa gak dengan siapa-siapa. Sejak saat itulah perempuan ini semakin mantap menggunakan hijabnya dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ku jangan takut. Dunia itu sebentar. Demi Allah saya katakan, dunia sebentar, suatu saat pasti ibu akan pulang. Dan saking mulianya jilbab ini, saat ibu wafat pun itu tetap harus dikenakan. Bahkan maaf ya, saya kasih tahu nih, termasuk teman-teman dimanapun anda berada, kalaupun perempuan muslimah tidak mengenakan hijab, tidak berjilbab saat hidupnya, tetapi saat wafat dia akan dihijabkan. Saking khususnya. Kalau nggak percaya silakan. Sekali-kali ibu lihat perempuan yang akan dimakamkan, begitu dikafani, bukankah kain kafan perempuan lebih satu dibandingkan laki-laki? Lebih satunya itu untuk bagian kerudungannya, jilbabnya. Makanya saya suka katakan pada perempuan-perempuan muslimah dimanapun, tolong jangan bikin malaikat bingung, jangan bikin malaikat heran. Kamu siapa? Rasanya saat hidup bukan kamu deh, kok sekarang pakai jilbab. Jadi jangan sampai kesempatan berjilbab itu baru dikenakan saat wafat, dan yang mengenakan itu orang lain, Bu. Pakai dengan kebanggaan saat hidup. Jadi begitu anda wafat menghadap kepada Allah itu sudah terbiasa. Jangan sampai justru jilbab yang dipakai dalam kerudung kafan itu bersaksi tentang perbuatan maksiat anda saat dunia. Dan jilbab itu berkata, ya Allah saya nggak ridho dia pakai sekarang ini. Tolong lepaskan saya Allah di alam kuburnya. Lepaskan ya Allah, karena selama hidupnya dia tidak pernah menggunakan saya. Karena semua yang dikenakan dalam hidup itu akan bersaksi saat di akhir. Ibu hafal ayatnya. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Pada saat itu ketika kiamat terjadi, maka semua tempat, keadaan, termasuk pakaian yang kita kenakan akan bersaksi di hadapan Allah. Ini saya nggak sembarangan. Di pulpen yang ibu kenakan, handphone, tempat duduk ibu, satu saat akan bersaksi. Ya Allah, saat saya dipijak oleh orang-orang lain dalam konser musik macam-macam, saya pernah dipijak oleh si fulana untuk bertaklim, belajar bagaimana memperbaiki diri supaya dekat dengan jilbab itu akan bicara. Ya Allah, saya pernah dikenakan oleh si fulana, ya Allah, saya datang ke pengajian. Ya Allah, saya pernah dikenakan oleh si fulana, ya Allah, saat dia sedang akan mendalami Al-Quran. Insya Allah. Kita berbahagia lah. Saya perhatikan kadang-kadang ada yang ibu-ibu pakai seragam, jilbabnya sama. Mudah-mudahan di akhirat juga seragam jadi saksi. Insya Allah. Kadang-kadang itu kan seragamnya beda-beda. Sebelum berangkat dan nanyakan pada suami, Papa jilbabnya yang kuning apa yang biru ya? Masya Allah. Kata Papa kayaknya biru bagus deh, Ma. Ah kuning deh, Pak. Tuh. Katanya nanya, tapi sudah punya jawaban. Luar biasa. Masih mending kalau dipakai, begitu keluar hijau. Tapi nggak apa-apa. Nah, saya mau katakan, jadi banggalah mengenakan jilbab itu, bangga. Jangan bikin sulit diri sendiri. Memang di dunia kayaknya biasa. Gak apa-apa, mulai teman-teman bertahap, kenakan dulu pelan-pelan. Jangan kalah oleh teman-teman yang di Christchurch. Saya terhubung dengan teman-teman. Mungkin sekarang juga sedang menonton sebagian di New Zealand. Saat terjadi peristiwa yang kemarin itu yang menyedihkan. Tapi saya katakan, itu saya terhubung dengan keluarga yang meninggal, suaminya. Terus ada ayah dengan anak tertembak, dioperasi. Itu operasi kedua 6,5 jam, begitu sadar, kami langsung terhubung dengan telepon. Saya telepon langsung. Saya bilang, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah, semoga semua syahid. Anda bayangkan, saya langsung telepon. Anda bayangkan, Anda itu wafat teman-teman. Bayangkan, teman-teman kita wafatnya di hari Jumat. Terus di tempat terbaik di masjid. Dalam waktu yang baik sedang Jumatan, itu 3 berkumpul. Tempat terbaik, waktu terbaik, amalan terbaik. Apa enggak syahid tuh? Saya katakan pada mereka tuh amalannya banyak. Adi Hidayat tuh belum jelas, wafatnya jadi mana belum jelas. Saya katakan ibu gak usah menangis. Ibu jangan banyak bersedih. Susul amalan suami dengan baik. Suami syahid insya Allah, karena suaminya wafat. Tapi yang saya kuatkan adalah, saya katakan Bu, insya Allah bahkan dalam wafatnya akan menginspirasi untuk amalan-amalan berikutnya. Anda tahu apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu, azan yang biasanya tertutup lokal di dalam, saya tiap tahun
yang datang ke Auckland. Kita bangun masjid di sana. Itu azan Bu, nggak boleh keluar speakernya. Setelah terjadi peristiwa di Christchurch, yang paling hebat, Jumat setelah itu azan dikumandangkan di semua televisi media nasional. Dengar semua. Dan yang paling dahsyat, itu datang ke masjid Jumatan, termasuk PM-nya datang, PM-nya perempuan, Perdana Menteri. Dan pada hari itulah teman-teman sekalian, penting Anda ketahui, saya langsung terhubung dengan telepon dengan teman-teman di sana. Semua teman-teman yang muslim kesulitan mendapatkan stok jilbab karena perempuan New Zealand ingin bagaimana tahu caranya menggunakan jilbab. Datang, minta dipakaikan, minta dikenakan, ada yang kagum, ada yang masuk Islam, ada yang sebagainya. Jadi saya mau katakan begini, non muslim aja sekarang sudah senang pakai jilbab. Kenapa yang muslimah tidak mengenakannya? Itu amalan khusus. Demi Allah saya katakan, kalau laki-laki yang diperintahkan mungkin banyak yang berjilbab. Cuma karena perempuan yang disuruh, laki-laki nggak bisa. Cuma ibu yang spesial, ibu yang dikasih, laki-laki enggak. Kenapa ibu nggak ambil? Jelas ya? Baik. Jadi ini saat di dunia, ini langsung orang. Tapi ingat, bukan sekedar dipakai. Jadi jilbabnya dipakai, tapi ongkos angkot nggak bayar. Ya kan? Itu bukan begitu caranya. Kesualayan ngambil lebih. Bukan begitu caranya, itu mah nggak ada fungsinya jilbabnya. Jelas ya? Baik, walaupun kenakan jilbab putih lambang kesucian, tapi perilaku nggak suci ya repot juga. Ini lihat sini. Jadi kalau Anda kenakan karena Allah, diikuti benar-benar, maka ini akan muncul apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Lain Bu, pokoknya kelihatan orang pakai jilbab benar itu begitu lewat, kelihatan laki-laki beriman itu lain ke hati. Lain. Seakan-akan ada kesan dalam jiwa itu, lindungi dia. Lihat, kalau ada gangguan, bantu dia. Satu. Dua. Ibu masih ingat waktu ada gempa di Palu? Masih ya? Baik, dahsyat kan? Ada yang bukan cuma gempa, tapi likuifasi. Tanahnya kan naik ke atas ya, menggulung setiap orang yang di atas. Ada kisah yang tidak banyak diungkap. Saya punya adik kelas yang saya didik saat di Tripoli juga. Pulang ke Palu, dia mengasuh pesantren Quran. Itu Masya Allah. Jadi ada dua kejadian yang sangat berkesan. Setelah kejadian itu, kita koordinasi, kita coba perbaiki pelan-pelan, kita support di sana. Terus dia datang ke Bekasi. Dia cerita malam hari. Bang, dia panggil saya abang. Bang, saya tertunduk. Beberapa kali saya diam, kadang sendirian. Setelah dia pergi, saya teteskan air mata. Jadi ada dua kejadian yang sangat luar biasa. Yang pertama, jadi ada satu santriwati yang dia itu terhimpit sama bangunan besar, tuh kakinya nggak bisa keluar. Dia selamatkan teman-teman yang lain. Dia suruh yang lain dulu, kan dievakuasi, ada alat berat diambil, dia minta temannya dulu. Nah, cuma satu yang paling luar biasa. Begitu kemudian alat berat itu mulai agak kesulitan mengangkat beban yang punya dia itu, kata yang perempuan ini, tolong nggak apa-apa, yang penting mushaf saya selamatkan dulu. Mushaf saya dibawa mushaf. Begitu mushaf sudah diselamatkan, disimpan, nunggu waktu lagi, cari alat yang paling kuat lagi. Begitu alat kembali ke situ mau diangkat, perempuannya sudah meninggal dunia. Tapi pakaiannya utuh. Semua menangis. Jadi dia tuh masih sayang dengan mushaf. Jadi ujung hidupnya masih minta kepada teman-temannya, selamatkan mushaf saya. Jangan sampai kena kotoran dan sebagainya. Perhatikan bagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Dia wafat. Tapi yang dahsyat, sekelompok anak-anak yang masih belajar mengaji, menghafal Quran, tiba kemudian sedang di toilet, di kamar mandi, ya dalam keadaan berwudu, dia lepas jilbabnya. Ada yang bercadar, dia lepas cadarnya, dia berwudu. Tiba-tiba terjadi gempa. Saat terjadi itu semua keluar. Mereka dikatakan, cepat keluar, cepat, gak usah pakai kerudung lagi, nggak ada waktu, cepat keluar. Satu orang mengatakan, wafat itu sudah pasti. Tapi kerudung ini saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia balik kenakan kerudungnya, dia pakai jilbabnya. Tahu apa yang terjadi? Begitu dia kenakan jilbabnya, ajalnya sudah tiba, sudah teratur dengan baik. Ya maaf, gempa ada atau enggak, meninggal itu pasti. Tapi Allah berikan pesan kepada kita bagaimana seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pertahankan kerudungnya. Begitu dia kenakan kerudung, dia tertimpa bangunannya, dia wafat pada saat itu. Dengan tertimpa itu dan wafatnya mulia. Saat ditemukan jasadnya, Anda tahu apa yang terjadi?
ditemukan jasadnya masih tertutup lengkap, tak terbuka, tak tersingkap sedikit pun dari auratnya. Bayangkan, tak tersingkap sedikit pun dari auratnya. Padahal orang kan gali, Bu. Namanya orang ketimpa kan digali-gali, gali, mungkin sebagian kebuka. Ini ketutup resmi, semua penuh tuh. Bagian atas sampai dengan bawahnya. Anda bayangkan perempuan berhijab sempurna ketika dia niatkan karena Allah. Dalam saat wafatnya pun dijaga oleh Allah, nggak ada tersentuh auratnya sedikit pun. Bayangkan. Kadang-kadang kan ada orang yang jaga-jaga auratnya saat hidup, begitu wafat tersingkap. Ini luar biasa. Ada satu sahabat Nabi yang beliau itu luar biasa. Ya kalau berperang itu dahsyat. Sampai orang musyrik itu pengen memenggal kepalanya. Sampai diberikan taruhan. Ada seorang mengatakan, kalau Anda bisa memisahkan kepala dengan badannya setelah dia dibunuh, tolong bawa kepada kami, pisahkan. Terdengar kemudian kata-kata itu kepada sahabat yang mulia tadi, maka dia berdoa kepada Allah. Kata sahabat ini, ya Allah, jikalau aku ditakdirkan syahid, mohon jangan biarkan orang-orang kafir bisa menyentuh jasadku. Maka kepada Allah tiba-tiba kemudian syahid, gak ada yang tahu kalau itu tadi pemuda yang dicari, sahabat yang dicari. Begitu kemudian tersebar berita dia orang yang dicari, bayangkan, lihat baik-baik, dikirim kemudian orang-orang berebut untuk mengambil jasadnya, ingin memotong kepalanya. Tapi apa yang terjadi? Perhatikan bagaimana orang yang sangat komitmen terhadap janji Allah. Begitu bermohon, Allah kabulkan. Saat kemudian akan diambil jasadnya, Allah kirimkan tentara berupa lebah datang tawon. Gak ada yang berani mendekat. Kata satu orang yang lain, tunggu aja sampai lebah kembali kepada sarangnya, kita ambil kemudian jasadnya. Apa yang terjadi? Allah turunkan tentara yang kedua, hujan. Hujan datang, banjir dahsyat, terbawa jasadnya. Dan sejak saat itu, ketika terbawa jasadnya, mereka tidak pernah menemukan di mana jasadnya berada. Tidak pernah tersentuh, bahkan sampai orang kafir sedikit. Kisah laki-laki, kisah perempuan. Kejadian serupa terjadi lagi. Anda masih ingat waktu kejadian yang tsunami, teman-teman? Yang ada festival itu kan di pinggir pantai. Tsunami-nya kan bukan cuma di situ kan, naik sampai ke atas ya kan. Setelah itu ada gempa. Maaf, tidak banyak orang tahu, itu bukan sekedar menghancurkan orang di pinggiran pantai, tapi datang juga ke beberapa tempat untuk memberikan ibrah. Kalau yang sedang bermaksiat, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Makanya saya sering katakan, hati-hati jangan sampai terpikir berbuat maksiat. Kalau ibu sedang terpikir berbuat maksiat, bayangkan seketika wafat, Bu. Sedang nonton acara gosip, bayangkan wafat. Bayangkan wafat. Si bulan ini menikah dengan ini, si bulan ini ternyata pacarnya diambil orang, si bulan ini. Begitu Anda buka, bayangkan datang malaikat maut menjemput, seketika Anda akan tutup. Nah, ada hikmah besar. Ini kisah nyata. Jadi silakan Anda bisa cari beritanya di Google atau silakan temukan. Jadi begitu banjir itu mengenai sekumpulan perempuan-perempuan penghafal Quran saleh, menutup auratnya dengan baik. Dia berjilbab, dia bercadar. Satu kali teman-teman itu terkena, Bu, dan dievakuasi. Saat dievakuasi, itu jasadnya, Bu, bercampur bahkan dengan tumpukan-tumpukan barang-barang yang lain. Ditemukannya berapa hari? Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Beberapa hari setelah terjadi peristiwa dan bisa dievakuasi. Tapi yang paling dahsyat, nih saya tunjukkan. Perempuan ini menjaga jilbabnya selama hidupnya. Dia kenakan niatnya karena Allah. Maka apa yang Allah berikan balasan untuknya? Perhatikan baik-baik. Perempuan ini saat ditemukan jasadnya masih utuh dengan jilbabnya dari atas sampai dengan ujung, tidak tersingkap sedikit pun. Dan saat kemudian akan dievakuasi, tercium bau wangi dalam tubuhnya. Lihat sini, dunia dijaga oleh Allah. Saat wafat, bahkan belum dikuburkan jasadnya, tetap dilindungi oleh Allah dengan jilbabnya. Dan jawaban yang kedua, 3, di akhirat, perempuan-perempuan yang tertutup, perempuan-perempuan yang mutahajibat, senang menggunakan hijab, menjaga karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kumpulkan mereka dengan kalangan-kalangan spesial. Ada ayat umum, ada ayat khusus. Ayat umum di An-Nisa, ayat khususnya di Al-Ahzab. Maka perempuan ini akan dipertemukan dengan ahli puasa. Ibu masih ingat tadi? Ahli puasa pintunya di mana? Ar-Rayyan. Kemudian akan dipertemukan juga dengan orang-orang yang imannya paling bagus.
mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, shaimin was shaimat, dikumpulkan semuanya. Dan di antara mereka ada perempuan-perempuan yang memelihara hijabnya. Karena ketaatan kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, maka puncak tertingginya ada di antara perempuan-perempuan itu saking taatnya kepada Allah, bukan karena jilbabnya, karena pengennya taat kepada Allah dan Rasulnya, itu langsung dikumpulkan sesurga dengan semua nabi-nabi. Itu ada di Quran surah keempat ayat 69. Sudah. Bacakan ayatnya. Wa may yuti'illaha war rasula, maka siapapun yang berkomitmen menaati Allah dan Rasulnya, taatnya. Kita ambil konteks hijabnya, jilbabnya. Anda mengenakan jilbab karena taat kepada Allah. Anda berhijab karena taat kepada Allah, karena taat kepada Rasul. Kan perintah hijab, masih ingat? Kan perintah hijab di Quran surah 33 ayat 59, perintah kepada Nabi kan? Hei Nabi, katakan pada istrimu, anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan beriman. Ketika dikatakan kepada Anda taat, berarti Anda menaati Rasul. Perintah itu berasal dari Allah kepada Rasul, berarti Anda menaati Allah. Taat pada Allah dan Rasul itu namanya taatillah wa Rasul. Kata Allah, wa may yuti'illaha wa Rasul, siapa yang berani taat kepada Allah dan Rasul, komitmen dia, Allahu Akbar, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, maka orang-orang itu kami akan kumpulkan di surga dengan semua nabi yang pernah hidup di bumi. Allahu Akbar. Bu, masih surga, masuk surga saja itu sudah beruntung, Bu. Ini sesurga dengan semua nabi. Ibu bayangkan, Ibu pernah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam di mimpi barangkali? Saya cuma pengen kasih tahu, Bu, baca surat Yusuf. Itu perempuan-perempuan yang hidup saja melihat Yusuf itu luar biasa kagumnya. Motong-motong buah-buahan tak sadar itu pisaunya mengiris tangannya. Saking tampannya nggak kerasa. Ganteng-ganteng nabi. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu. Itu nggak kerasa. Saking takjubnya. Apa kata mereka? Ma hadza bashar. Quran surah 12 ayat 29. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ini sih bukan manusia. Ini sih malaikat yang menyamar jadi manusia. Tiba kemudian ibu bertetangga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Insyaallah. Ada orang bertetangga dengan ustazah fulan, bertetangga dengan si fulana, bertetangga dengan kiai fulan. Tiba-tiba Anda ditanya, kan kalau level paling tinggi bisa main ke bawah, Bu. Kalau level bawah nggak bisa main ke atas. Dan jarak satu surga ke yang lainnya itu bukan pakai elevator, bukan pakai lift, Bu. Jaraknya bisa satu bintang ke bintang yang lain. Gak mudah. Saya tuh ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi, Bu. Jangan sampai ibu berpisah dengan anak perempuan ibu. Ibu peduli dengan diri sendiri, anak tidak dirawat. Bisa saya gambarkan gini. Kalau anak-anak sedang tidur, tiba-tiba ada kebakaran, api mulai menjalar, masuk kamarnya. Terus ibu bangunkan. Nah, kebakaran. Anak itu nggak mau bangun. Pertanyaan saya, ibu biarkan anak itu tidur atau ibu seret anak itu keluar? Seret keluar. Karena kenapa? Takut kena api, kebakaran. Saya mau katakan, maaf ya, api neraka itu lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Maka kalau Anda melihat anak Anda belum taat, seret dia supaya dia keluar dari api neraka. Karena neraka lebih dahsyat. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni. Nanti akan terjadi itu berpisah, bukan kenal satu sama lain. Bahkan yang paling dahsyat teriak tuh. Ada ayat-ayat hadis-hadis mengatakan begitu bapak ibu mau ke surga, anak teriak, "Mas, selamatkan saya, anak ke neraka." Cukup sudah ada Nabi Ibrahim dengan anaknya. Ya. Silakan Nabi Nuh dengan anaknya, maksud saya. Nabi Nuh dengan anaknya, Nabi Lot dengan istrinya, Nabi Ibrahim dengan ayahnya ke atas. Ada di kisah dulu itu ditampilkan. Maaf, bukan untuk menjadi dongeng. Maksudnya ibu jangan begitu di keluarga. Kan anak-anaknya Nuh alaihissalam berteriak, bapak, saya mau naik ke gunung. Kata bapaknya, kamu gak akan selamat, masuk sini nak. Bapaknya bertanya, Allah, dia keluarga aku, innahu min ahli. Kata Allah, sudah, kalau nggak taat dia bukan bagian dari keluarga, berpisah kemudian akhirat.
Kebayang nggak? Aduh ya Allah. Gini ya, Anda berada di luar bangunan. Bangunan ini misalnya ada kejadian lah. Tiba-tiba ada sesuatu dengan musibah karena Allah terbakar. Anak masih di dalam teriak-teriak, mama, 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 mama. Gak sempat Anda tolong. Penyesalan seumur hidup Anda. Nangis di luar, terbayang ke bawah-bawah. Begitu meninggal, selesai. Tapi di akhirat anak Anda teriak di neraka. Siapa yang bisa bebaskan? Bisa. Bisa. Sama persis gitu ya. Jadi jangan sampai suami bisa dengan istri, anak bisa dengan orang tua, semua berusaha. Jadi mulai di dunia yang perbaiki diri. Ya, jadi saya mau kembalikan jilbab itu hadiah, bukan beban. Kalau Anda mau kenakan, bagus. Anda tidak kenakan, silahkan saja. Itu pilihan Anda. Tapi semua akan punya resiko masing-masing ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan tema kita, jilbabmu, hijabmu membawa kita ke surga, maka silahkan kenakan dengan baik. Jadikan keluarga menjadi bagian ahli surga. Kenakan dengan bagian yang paling indah. Tapi saya mohon, walaupun ini ada festival, banyak model ditampilkan, tapi poinnya bukan karena jilbabnya, karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Termasuk teman-teman yang punya produk-produk jilbab ya, yang ditampilkan, saya ingin berikan satu motivasi yang kuat. Niatkan karena Allah. Jangan cuma cari dunia. Kalau cuma cari dunia, jangankan Anda, yang lain juga bisa. Maka ketika Anda niatkan karena Allah, maka semua teman-teman yang kenakan jilbab itu Anda dapat bagian pahalanya. Hadisnya sahih. Saya bacakan hadisnya di hadis Muslim. Perhatikan baik-baik, ada dua hadis, kalimatnya berbeda, substansinya sama. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Jadi Anda bayangkan, Anda bikin produk hijab, jilbab, terus dikenakan oleh orang lain. Kalau dunia itu biasalah, dunia udah teratur. Anda nggak bikin perusahaan jilbab pun, rezeki akan datang kalau berikhtiar. Tapi Anda pilih ini supaya jadi pahala. Begitu dikenakan oleh orang, dunia itu hilang, bayar sekarang, besok habis. Tapi ketika kerudung dikenakan, setiap dia mengenakannya, Anda mendapatkan bagian pahalanya. Berapa pahalanya Ustaz? Setiap satunya 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati, siapa yang mendatangkan satu perbuatan bernilai hasanah. Hasanah itu bukan nama orang. Ustaz, saya Ibu Hasanah, mungkin gak masuk surga? Bukan. Hasanah itu perbuatan yang bernilai ibadah. Begitu dikerjakan, poinnya 10. 10 ini jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiganya 500 tahun, tiga keempatnya 500 tahun. Ibu bikin jilbab, hijab, ada orang beli, dipakai niat karena Allah. Begitu dia pakai 10 poin. 10 ini yang pakainya dapat, yang pembuat jilbabnya dapat, tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa banyak didapatkan? Model yang berjilbab, kita punya teman-teman di kalangan public figure, kita punya pengajian. Saya sampaikan kepada yang akhwat, yang perempuan, ayo teman-teman sudah jadi model yang baik-baik, model jilbab, kenakan yang baik, ya, dengan cara yang baik, dengan tampilan yang baik. Anda kan public figure, ratusan ribu, jutaan orang melihat Anda. Jangan pikirkan jutaannya, 10 orang aja karena melihat Anda berjilbab, mereka hijrah untuk berjilbab. Maka apa yang terjadi? Anda dapat bagian pahalanya. Terakhir, penutup. Saya tutup. Buka Quran surah keempat ayat 100 paling kiri sebelah bawah. Dan ini mengakhiri pertemuan kita. Saya mau tanya sebentar. Ibu siap untuk berhijab? Siap untuk berjilbab? Saya ulangi, siap untuk berjilbab? Baik. Kalau ada muslim tidak mau berjilbab, apa hukumnya? Tidak, muslim memang tidak berjilbab. Kalau ada muslim tidak berjilbab, apa hukumnya? Boleh, karena muslim tidak berjilbab. Yang berjilbab itu muslimah. Siap untuk berjilbab? Siap untuk berhijab? Siap untuk menyampaikan pada anak perempuannya berjilbab? Sekarang perhatikan. Kalau Anda mengatakan di lisannya siap, kemudian Anda amalkan, maka saya berikan kabar gembira. Saya tutup dengan ayat. Perhatikan baik-baik. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang mau berhijrah mengikuti tuntunan Allah. Dalam konteks ini perempuan mengajak untuk berjilbab, ayo kenakan. Maka perhatikan, yajid fil ardi muraghaman katsira was'a, siapa yang merubah hidupnya, ingin dekat dengan Allah, ingin memperbaiki diri, maka kata Allah,
saya akan berikan anugerah berlimpah sepanjang hidup di dunia. Yang pertama, Allah akan berikan ketenangan dalam jiwanya. Kalau nggak percaya silakan Bu ya. Kalau ibu sudah terbiasa berjilbab, maka saat dilepas itu nggak tenang. Saat dipakai itu tenang. Saya dengan istri biasakan pada anak yang paling kecil kami perempuan. Dan dari sejak kecil kami pakaikan jilbab. Sekarang otomatis Bu, mau main keluar pun dia bawa jilbabnya. Dia bawa itu, dia kenakan sendiri tanpa diminta, dia kenakan sendiri. Awal-awal dipaksain aja pakai dan dia menikmati itu. Bayangkan, setahun 2 tahun dari kecil digendong belum jalan pakaiin jilbab. Sudah mulai bisa jalan pakaiin jilbab, jalan. Dan saat dia bisa bicara dia pilih sendiri. Bunda, jilbab yang Hello Kitty, Hello Kitty. Jilbab yang kodok, kodok. Udah pakai. Dan dia punya style sendiri. Begitu dia mau jalan, udah mana jilbabnya? Bukan yang ini, yang pink, yang Hello Kitty. Pakai. Dan itu kebanggaan. Dan tahukah Anda, anaknya sedang berjilbab, orang tuanya damai Bu. Gak ada yang paling indah ketika melihat anak usia 3 tahun, dia kenakan sendiri, dia jalan. Dan dia tampil jalan. Ya, Masya Allah. Anak kecil jalannya begitu. Cuman pakai jilbab itu kan yang lucu, jalan. Dan kita merasa tenang gitu. Dan orang dewasa yang belum berjilbab kemudian berjilbab, kata Allah, setelah itu kami akan hunjamkan ketenangan pada jiwanya. Dan yang paling dahsyat, kami akan berikan pembuka rizki untuknya. Yajid fil ardi muraghaman, rizki melimpah, tapi lebih daripada itu ada yang lebih, kata Allah, wasa'ah, ketenangan dalam jiwanya. Saya tutup, yang paling dahsyat, wa may yakhruj. Saya akhiri, siapa yang keluar dari rumahnya min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli, dan memutuskan sekarang saya ingin berubah, berhijrah. Misal ada akhwat mendengar ceramah ini, atau Anda sampaikan pada kerabat, tetangga, Anda bikin status, tiba-tiba dia memutuskan saya pengen berjilbab. Maaf ya, begitu dia kenakan, thumma yudrikuhul maut, tiba-tiba wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Kata Allah, saya jaminkan surga untuknya. Saya jaminkan surga untuknya. Jadi kalau Anda mau berubah, kenakan itu, niatkan karena Allah, maka Allah akan tutupi dan ampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Jika kemudian Anda kenakan itu bertobat, menjauhi dosa-dosa, begitu dikenakan Anda wafat seketika, maka berita baik, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dituliskan oleh Allah, surga terjamin untuknya. Semoga ibu dimasukkan dalam golongan-golongan ahli surga, dijamin pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimuliakan insyaallah dengan jilbabnya, mendapatkan 3 kemuliaan seperti yang tadi telah dijanjikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih untuk semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.